Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yulibowo dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran ini masuk ke dalam bab kedua, yaitu menikmati cerita sejarah. Di sini kita akan memulai bagian A, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita mulai pembahasan materi mengenai cerita sejarah, kita kerjakan dulu tugas yang kemarin di video terakhir dari surat lamaran, yaitu membuat surat lamaran berdasarkan iklan. Nah, di sini saya juga sudah membuat, jadi kita bisa perhatikan di sini. Yang pertama adalah tanggal surat Lubuk Linggau 5 Agustus 2020. Kemudian alamat surat, yang terhormat pimpinan PT Sinar Terang PO Box 1357 Kupang, Lubuk Linggau. Lalu dilanjutkan dengan salam pembuka dengan hormat. Lalu dilanjutkan dengan kalimat pengantar. Berdasarkan iklan di harian Kompas 4 Agustus 2020 bahwa PT Sinar Terang membutuhkan tenaga driver, maka dari itu saya. Dilanjutkan dengan data diri, nama, alamat, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin. Lalu dilanjutkan dengan tujuan. Dengan ini berminat mengisi posisi tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan daftar lampiran. Daftar lampiran sesuai dengan permintaan persyaratan yang diinginkan. Kemudian dilanjutkan dengan demikian surat lamaran ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, yaitu kalimat penutup dilanjutkan dengan salam penutup. Hormat saya, tanda tangan di sini dan nama terang. Demikianlah surat lamaran yang saya buat. Bagaimana dengan surat lamaran kalian? Tentu lebih baik ya. Baiklah, kita lanjutkan ke pelajaran kali ini, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, diharapkan siswa mampu mendata informasi penting dalam teks sejarah, kemudian mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah, dan membedakan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Jadi di sini kalian akan diminta untuk menemukan informasi penting, lalu menemukan struktur teks, dan yang terakhir diminta untuk membedakan cerita sejarah dengan teks dengan sejarah itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelum berlanjut, kita bahas dulu pengertian novel sejarah. Novel sejarah itu apa? Jadi, novel sejarah itu adalah novel ulang imajinatif yang berdasarkan sejarah yang sesungguhnya. Kita bisa lihat di sini. Penulisan novel didasarkan atas fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak ada dalam sejarah. Jadi memang ada sebuah sejarah, kemudian berdasarkan sejarah yang asli itu kita membuat, atau ada penulis membuat cerita selain itu dari sudut pandang lain. Ada penambahan tokoh, ada penambahan alur dan penambahan cerita. Itulah yang dimaksud dengan novel sejarah. Baiklah, kita lanjutkan. Kita mulai yang pertama dulu, kompetensi yang pertama, yaitu mendata informasi penting. Dari sini saya akan ambil sebuah novel sejarah dari buku paket bahasa Indonesia yang saya perlihatkan di video sebelumnya, yaitu dari kutipan novel Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja. Dalam novel itu saya mengambil dari halaman 22 sampai halaman 27. Dan setelah membacanya, kita menemukan fakta sejarah. Ada 5 fakta sejarah yang dicerita itu sesuai dengan aslinya. Jadi yang pertama, fakta sejarah yang bisa kita temukan, Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertaraja Jayawardana. Yang kedua, Ronggo Lawe diangkat menjadi Adipati Tuban. Yang ketiga, Sang Prabu menikah dengan 4 putri Raja Kertanegara. 4. Dia Darapeta menjadi istri yang kelima. 5. Pasukan Pamalayu dipimpin oleh Mahisa Anabrang atau Kebu Anabrang.
Jadi 5 fakta sejarah ini yang ditemukan di dalam cerita novel ini memang sama dengan sejarah yang sesungguhnya. Jadi itulah yang kita maksud dengan fakta sejarah, informasi penting yang ada. Baik, kita lanjut. Kemudian masuk kompetensi yang kedua, kita akan mengetahui struktur teks cerita sejarah. Ada 6 struktur teks cerita sejarah. Jadi urutannya adalah, yang pertama adalah pengenalan situasi cerita, kemudian pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak konflik, yang kelima penyelesaian, dan yang keenam koda. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan pengenalan situasi cerita. Disebut juga dengan orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Jadi di pengenalan ini, penulis mulai memberikan nama-nama tokoh, kemudian menceritakan tempatnya di mana, waktunya di mana, kemudian hubungan-hubungan antar tokoh itu apa. Nah, itulah pengenalan situasi cerita. Kemudian yang kedua, setelah pengenalan situasi cerita, masuk ke pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. Jadi di pengungkapan peristiwa ini mulai ada suatu masalah yang mulai melibatkan tokoh-tokoh itu, memiliki masalah masing-masing, memiliki hal yang dipusingkan masing-masing, sehingga di sini mulai terjadi sebuah cerita dimulai. Kemudian menuju konflik, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi yang tokoh-tokoh tadi memiliki masalah akhirnya bertambah rumit. Kemudian yang keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Nah, di puncak konflik ini masalah semakin membesar, bertemu dengan masalah tokoh lain, akhirnya terjadilah sesuatu hal dan diputuskan nasib tokoh itu berubah. Puncak konflik. Dan kita lanjutkan. Penyelesaian. Jadi menurun. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh-tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama tadi. Nah, di sini penyelesaian tadi semakin dijelaskan, semakin jelas nasib dari para tokoh-tokoh tersebut. Dan yang keenam adalah koda. Koda ini adalah bagian berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita, mungkin juga disebut dengan kesimpulan, yang fungsinya sebagai penutup cerita. Nah, pada cerita-cerita modern di sini dikatakan bahwa kadang koda tidak ada. Koda dibiarkan menggantung di benak masing-masing pembaca. Dibiarkan pembaca memutuskan di dalam benaknya, oh ceritanya bagusnya berakhirnya kayak gini, oh bagusnya ceritanya berakhirnya kayak gini. Nah, di situ akhirnya ending cerita itu menjadi bermacam-macam. Nah, jadi kalau kita lihat dari awal, cerita itu dimulai menanjak sampai paling titik atas adalah konflik, kemudian menurun, penyelesaian, dan koda. Bentuknya seperti itu ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan membandingkan novel sejarah dengan cerita sejarah. Ini adalah kompetensi yang ketiga. Baik. Novel sejarah dengan cerita sejarah itu bedanya di mana? Jadi yang pertama, kalian bisa lihat pointer saya. Novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Sedangkan cerita sejarah dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Jadi novel sejarah itu bisa rekaan semuanya. Tetapi cerita sejarah harus sesuai kenyataan.
yang terjadi. Kemudian yang kedua, lihat kembali pointer saya. Novel sejarah itu, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan dimananya. Sedangkan cerita sejarah, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambahkan atau direka. Berarti di novel sejarah, pengarang itu bebas menambahkan tokoh, menambahkan alur, dan segala macam. Sedangkan di cerita sejarah, sejarawan harus sesuai dengan cerita yang sesungguhnya. Tidak boleh ada rekayasa. Kita lanjutkan, perhatikan lagi pointer saya. Novel sejarah itu adalah faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi, dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Sedangkan di cerita sejarah, hubungan antara fakta satu dengan fakta lain perlu direkonstruksi, paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Jadi begini, di novel sejarah itu ceritanya boleh kemana-mana, tetapi harus ada nyambungnya dengan sejarah. Sedangkan di cerita sejarah, ya, semua fakta-fakta sejarah harus terrekonstruksi, harus nyambung, timelinenya, kronologisnya harus nyambung. Itu. Kita lanjut yang keempat, perbedaannya. Novel sejarah, pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan cerita sejarah, sejarawan sangat terikat pada fakta. Ini masalah terikat dan tidak terikat, bebas tidak bebas, boleh berimajinasi atau yang tidak boleh berimajinasi. Sedangkan yang perbedaan yang kelima adalah novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antar mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat semuanya adalah hasil imajinasi. Sedangkan cerita sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat semuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi kesimpulannya, bedanya novel sejarah dengan cerita sejarah adalah pada novel sejarah semuanya adalah hasil karangan imajinasi pengarang dikait-kaitkan sedikit dengan sejarah. Sedangkan di cerita sejarah semuanya harus sesuai dengan fakta sejarah. Bedanya itu. Yang satu memainkan imajinasi, yang satu memainkan kenyataan. Kita lanjutkan. Ya, masuk kegiatan mandiri, berarti di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya cukup mudah, yaitu carilah novel sejarah di internet, kemudian temukanlah hal yang menarik yang sesuai dengan fakta sejarah. Seperti saya di awal tadi, Kemelut di Majapahit karya S. Hamid Tarja, saya menemukan 5 fakta sejarahnya. Nah, kalian cari di internet novel sejarah yang hasil imajinasi pengarang, tapi kemudian carilah fakta sejarah yang nyangkut dalam novel itu. Itulah tugasnya. Cukup jelas ya? Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa lagi di bagian B, yaitu menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Saya Justinus Yulibowo berterima kasih kepada kalian. Silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video selanjutnya, dan kemudian silahkan beri like sebanyak-banyaknya supaya kita lebih semangat lagi membuat video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.